Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar saudara-saudariku sekalian? Pada zaman ini, resah rasanya melihat banyak saudara-saudara muslim kita yang terjebak dalam kemaksiatan. Padahal Allah jelas sudah memerintahkan umatnya untuk menjauhi zina. Salah satu cara menjauhi zina adalah dengan ikatan pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah memerintahkan kita untuk menikah saat dirasa sudah siap menghadapi sebuah pernikahan. Menurut pandangan Islam, tujuan nikah adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Hikmah menikah selain untuk menguatkan ibadah dan menjaga kehormatan diri adalah untuk menyalurkan fitrah, yakni saling melengkapi, saling mengisi, dan saling berbagi. Serta untuk membentuk peradaban. Pernikahan dapat membentuk sebuah keluarga baru, yang berarti membentuk sebuah peradaban yang baru dan lebih baik lagi. Saudara-saudariku rahimakumullah, ada kalanya seseorang mengidap gamophobia atau pilofobia atau fobia-fobia lain yang berkaitan dengan rasa takut untuk memegang komitmen bersama pasangan atau bahkan ketakutannya untuk menikah. Lantas, apa pandangan Islam terhadap kasus ini? Dan bagaimana jika tidak menikah menurut Islam? Hukum menikah dalam Islam akan menjadi makruh apabila seseorang tidak ingin menikah dan memiliki keterbatasan fisik maupun finansial. Sehingga jika seseorang itu tidak mampu menafkahi pasangannya lahir maupun batin, jika mereka dipaksakan untuk menikah, dikhawatirkannya dia tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami dan istri. Lalu, bagaimana jika wanita tersebut memutuskan untuk mendalami agama dalam masa lajangnya? Di dalam agama kita, Islam yang indah kita, menjelaskan jika wanita yang tidak menikah tidak akan berdosa selama dia tidak melakukan hal-hal yang menjurus pada zina. Kita ambil dari kisah Siti Maryam. Siti Maryam tidak memiliki seorang suami. Namun di dalam Islam dia dianugerahi putra di dalam kandungannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu malaikat Jibril turun dan datang untuk meniupkan roh ke dalam tubuh Siti Maryam. Semakin besar kandungan Siti Maryam. Lalu pada saat itu tidak sedikit masyarakat yang menggunjing dan gempar bahwa kabarnya Siti Maryam mengandung seorang anak tanpa memiliki suami. Maka yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah sebisa apapun wanita menutupi ketidakinginannya untuk menikah dan lebih memilih di dalam kesendiriannya, maka tidak akan pernah mempengaruhi persepsi orang terhadapnya. Pasti yang selamanya lajang akan selalu dikaitkan dengan kemunkaran. Namun hal itu hanya terjadi di zaman kita sekarang. Ibunda Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, beliau adalah wanita suci. Sedangkan di zaman kita banyak yang memilih tidak menikah dengan alasan
tidak menemukan pasangan yang cocok, atau bahkan tidak ingin memiliki anak, sungguh hal itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan Allah tidak menyukai perbuatan itu. Maka bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Yaitu sebisa mungkin kita menemukan pasangan yang pas, pasangan yang sudah masuk dalam kriteria agama kita. Lantas, langsungkanlah pernikahan agar kita terhindar dari fitnah, dosa zina, dan dosa keji lainnya. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi materi mengenai pembagian harta peninggalan. Pengertian dari harta peninggalan itu sendiri, yaitu hukum waris merupakan aturan yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya dan menjadi hak ahli warisnya. Pembagian harta warisan ini wajib dilakukan oleh ahli warisnya berdasarkan ketentuan Allah sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia, tetapkan dahulu harta peninggalannya, yaitu harta milik mutlak si mayat dari hasil usahanya setelah dibagi dengan pasangannya, istri atau suami yang masih hidup, atau harta dari warisan leluhurnya. Kemudian potong dahulu dengan wasiat dan utangnya, jikalau semasa hidupnya memiliki wasiat dan utang. Kemudian biaya-biaya perawatannya jika sebelum meninggal beliau memiliki biaya perawatan dan biaya penguburannya. Sisanya itulah harta pusaka yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. Pembagian harta adalah hak Allah. Dalam Islam, memandang segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah. Milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Sedangkan manusia hanya memiliki hak guna pakai yang bersifat sementara. Apabila seseorang meninggal dunia, maka segala yang dimilikinya dikembalikan kepada Allah. Ini berarti bahwa harta yang ditinggalkannya harus dikelola sesuai dengan ketentuan Allah. Karena itu, ajaran Islam mengatur tentang pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan Allah yang disebut hukum waris atau faraid. Prinsip kewarisan dalam Islam. Prinsip kewarisan dalam Islam ini terdapat 4 pembagian, yaitu yang pertama, prinsip ijbari, yaitu peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Yang kedua yaitu prinsip individual. Warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya untuk dimiliki secara perorangan. Ahli waris itu berhak atas bagian dari warisan tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Dasarnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7 bahwa setiap ahli waris laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabatnya. Maka berhak atas warisan tidak berarti warisan harus dibagi-bagikan apapun bentuknya, tetapi bisa saja dibagi-bagikan sepanjang itu atas kehendak bersama para ahli warisnya. Yang terlarang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 2 adalah mencampurkan harta anak yatim dengan harta yang tidak baik
atau menukarkannya dengan harta yang tidak seimbang, dan larangan memakan harta anak yatim bersama hartanya. Yang ketiga yaitu prinsip bilateral, kedudukan yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Keduanya dapat menerima warisan baik dari garis kerabatan laki-laki maupun dari garis kerabatan perempuan. Dasarnya dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Khususnya pada ayat 7 dapat ditegaskan bahwa prinsip bilateral berlaku baik garis ke atas maupun ke samping. Dan yang terakhir yaitu prinsip kewarisan hanya karena kematian. Peralihan harta warisan seseorang kepada yang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang pemiliknya meninggal dunia. Hadirin yang selalu dirahmati oleh Allah, bagaimana sih pembagian harta dalam perspektif Al-Quran itu? Jadi, hukum waris itu terjadi karena orang yang meninggal lalu meninggalkan harta. Nah, bagaimana harta itu tersebut dibagi-bagi kepada orang-orang yang memiliki ikatan dengan orang yang meninggal, entah ikatan perkawinan, kekerabatan, atau juga hubungan darah, wali atau perwalian. Yang pertama kita akan membahas tentang perkawinan, yaitu bagian 1 tentang suami yang ditinggalkan oleh istrinya yang meninggal. Jadi suami akan mendapatkan setengah dari harta warisan sang istri. Kedua itu suami akan mendapatkan 1/4 jika istri yang meninggal itu mempunyai anak dari suaminya yang sekarang atau juga suami-suami sebelumnya. Yang kedua itu bagian istri. Jadi jika istri yang ditinggalkan suaminya, bagaimana sih pembagiannya? Yang pertama itu istri akan mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan jika suaminya itu tidak meninggalkan anak perempuan. Anak perempuan yang meninggal baik ibu atau ayahnya, anak perempuan akan mendapat setengah dari harta peninggalan orang tuanya jika tidak memiliki saudara laki-laki. Jadi dia anak perempuan tunggal, dan juga akan mendapat 2/3 jika anak perempuan tersebut hanya terdiri dari beberapa perempuan, yaitu tidak ada laki-laki. Jadi misal 4 anak perempuan dan mereka akan mendapatkan 2/3. Yang kedua itu anak laki-laki. Anak laki-laki agak berbeda karena anak laki itu tidak termasuk ahli waris yang sudah ditentukan kadarnya. Yang kedua itu jika yang meninggalkan beberapa atau seorang anak laki-laki dan meninggalkan ahli waris ashabul furud, yaitu ahli waris yang sudah ditentukan, maka anak laki-laki akan mendapatkan sisa setelah diambil oleh ashabul furudnya. Yang ketiga itu jika yang meninggal itu meninggalkan anak laki-laki dan juga anak perempuan dan juga ashabul furud, maka seluruh harta tersebut setelah diambil ashabul furud dibagi 2 dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Jadi setelah harta warisan diambil oleh ashabul furud, maka anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali lebih banyak daripada anak perempuan. Kalau begitu hadirin yang sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.